Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kali ini penjelasan Bu Enda tentang soal UN dan US. Bu Enda akan bahas tentang sudut dan akar pangkat. Jadi yang akan dibahas adalah soal-soal yang berkaitan dengan sudut dan akar pangkat. Oke, soal yang pertama. Nah, di sini ada dua garis sejajar dan dipotong oleh satu garis lurus. K sama L sejajar atau paralel dipotong oleh garis lurus. Oke ya. Yang harus teman-teman tahu, sudut satu di sini sama. Namanya sehadap. Ini sama, hadapnya sama, ini sama. Terus selain itu 1 sama 2, 4. Jadi A1 sama B1 sama, A2 sama B2, A4 sama B4, A3 sama B3. Terus A2 sama B4 itu sama. A3 sama B1 itu sama. Oke ya. Nah, sedangkan kalau A1 sama A2 ini kan membentuk garis lurus. A1 A2, A1 A4, A2 A3, B1 B2 itu membentuk garis lurus. Kalau membentuk garis lurus, maka sudutnya jumlahnya adalah 180. Oke ya. Di sini diketahui A1 4x plus 15. Jadi ini 4x plus 15. A1. Sedangkan B2 itu di sini 3x min 10. Yang harus teman-teman tahu, A1 sama B1 kan sama. Jadi kalau A1 4x plus 15, maka B1 juga sama, 4x plus 15. Sedangkan B1 dan B2 membentuk garis lurus. Kalau membentuk garis lurus kan jumlahnya 180. Jadi 4x plus 15 ditambah 3x min 10 itu hasilnya adalah 180. Tinggal kita tambahkan 4x tambah 3x 7x plus 15 min 10 plus 5. Jadi 7x plus 5 sama dengan 180. Sehingga didapat 7x sama dengan 180 min 5. Jadi 7x sama dengan 175, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 175 per 7. Tinggal hitung ya teman-teman, 175 dibagi 7, hasilnya adalah 25. Itu adalah X nya. Yang ditanya adalah perbandingan besar A4 dan B3. A4 tuh ini kan, A4 itu sama aja dengan B2 ya. Ini bisa A4 sama B2 itu sama. Sudut A4 sama dengan sudut B2. Atau berarti B2 3x min 10. 3x min 10 berarti 3 dikali 25 min 10. 3 dikali 25 75 min 10 adalah 65 derajat. Oke, itu adalah A4. Sedangkan B3, mana teman-teman? B3 ini kan, ini adalah B3. B3 sama B1 itu bertolak belakang, sama. Jadi sudut B3 B3 itu sama dengan B1 ya teman-teman, ini bertolak belakang. Jadi sudut B3 itu sama dengan B1. Berapa B1? B1 itu sama aja dengan 4x plus 15. Jadi B3 juga sama 4x plus 15. Nah, x nya 25, berarti 4 kali 25 ditambah 15. 4 dikali 25 adalah 100, berarti 100 ditambah 15 hasilnya adalah 115. Pertanyaannya adalah perbandingan besar sudut A4 dan B3, berarti 65 dibanding 115. Tinggal disederhanakan dibagi 5 ya, 60. Tinggal teman-teman bagi 5. Hasilnya adalah 13 banding 23. Oke ya. Oke, kita ke soal yang kedua. Nah, untuk soal kedua ini udah ada variasi. Harusnya kan tadi teman-teman tahu ada dua garis sejajar yang dipotong tegak lurus, bisa dipotongnya nyerong kanan, bisa nyerong kiri. Tapi di sini dua garis sejajar, ini garis lurusnya di sini terus belok.
Nah, setiap ada yang seperti itu, teman-teman harus bikin garis bantu dulu. Teman-teman harus bikin garis bantu yang sejajar dengan A sama B. Jadi kita dapat dua garis sejajar antara yang atas biru sama tengah merah dipotong oleh satu garis lurus. Sedangkan antara yang merah tengah sama biru bawah juga dipotong oleh satu garis lurus. Sehingga kita sudah ketemu. Nah, sekarang di sini 4x, ya kan? Maka di sini besarnya juga sama, 4x. Oke ya. Nah, besarnya sudut C adalah 266. Nah, sekarang B. Sini B. B adalah 11x min 12. Nah, teman-teman harus tahu B sama ini, tadi kan Bunda bilang misalnya ini 1, ini 2. Nah, 1 sama 2 ini nggak sama, tapi kalau dijumlah hasilnya 180. Jadi kalau di sini B, berarti teman-teman bisa cari di sini. Kan ini kalau ini sama ini kalau dijumlah kan 180. Kalau ini yang bawah yang B ini adalah 11x min 12, berarti yang hijau ini sisanya kan. Kalau dijumlah 180 berarti sisanya 180 dikurang 11x min 12. Kan sudut B sama sudut yang hijau ini kalau ditambah 180. Berarti kalau yang hijau doang itu berarti 180 dikurang 11x min 12. Tinggal kita cari ya. 180 ini buka kurung min 11x min ketemu min jadi plus 12. Nah, 180 ditambah 12 adalah 192. Jadi 192 min 11x. Jadi yang hijau kita udah tahu besar sudutnya adalah 192 min 11x. Nah, sekarang 4x yang merah ini hijau sama 266 itu kalau digabung kan jadi satu lingkaran. Satu lingkaran sudutnya 360. Jadi 4x ditambah 192 min 11x ditambah 266 itu sama dengan 360. Tinggal kita hitung 4x dikurang 11x adalah min 7x. Min 7x sama dengan 360 min 266 min 192. Jadi plus 192 pindah ke kanan, plus 266 pindah ke kanan. Jadi min 7x sama dengan, teman-teman tinggal hitung, 360 dikurang 266 dikurang 192. Hasilnya adalah min 98. Itu min 7x. Berarti mencari x-nya min 98 dibagi min 7. Tinggal dihitung ya. Hasilnya adalah 14. Itu x-nya 14. Nah, udah langsung ketemu. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya seperti ini. Nah, kita disuruh cari nilai x. X itu di sini, sama teman-teman. Jadi kalau ada soal kayak gini, kita bikin garis bantu dulu. Nah, kita bikin garis bantu di sini. Oke. Oke ya teman-teman, ini kita bikin garis bantu hijaunya. Nah, sekarang perhatikan ini segitiga kan. Ini sudutnya 21 derajat, ini 87 derajat. Nah, sedangkan segitiga jumlah sudutnya adalah 180. Berarti sudut ini bisa dicari dong besarnya berapa. Tuh ya. Nah, karena jumlahnya 180, ini udah ada 21 dan 87, maka sudut yang ini yang segini bisa dicari, yaitu 180 dikurang 21 dikurang 87. Tinggal hitung ya teman-teman. Jadi 180 dikurang 21 dikurang 87. Hasilnya adalah 72 derajat. Di sini udah tahu 72 derajat. Nah, perhatikan. Nah, ini kan 63 ya teman-teman. Kalau ini 63 tadi dari sifatnya ini kan membentuk huruf Z. Kalau ini 63 berarti segini juga 63. Oke. Nah, mana lagi yang bisa kita bikin garis bantu? Ya. Nah, kita bikin garis bantu dengan warna lain. Misalnya di sini. Nah, ini garis bantunya. Misal, kalau ini X ya teman-teman, berarti segini itu besarnya juga X. Nah,
Sekarang perhatikan ini. Nah ini teman-teman kan begini. Nah, ini begini kan? Ini 63. Nah, segini itu berarti ini kan dari sini sampai sini. Berarti yang ini doang 72, yang ini X. Berarti di sini adalah 72 ditambah X. Nah, besarnya sudut ini sama ini kan sejajar. Terus ini garis lurusnya. Nah, ini sama ini kalau ditambahin itu hasilnya adalah 180. Jadi 63 ditambah 72 plus X itu besarnya adalah 180. Sehingga bisa kita cari nilai X-nya adalah 180 dikurang 63 dikurang 72. Tinggal kita hitung. 180 dikurang 63 dikurang 72. Hasilnya adalah 45 derajat. Yang begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, di sini kita belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Yang harus teman-teman tahu, sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama. Atau kalau dibalik, sudut keliling itu adalah sudut pusat dibagi 2. Nah, sekarang untuk nomor ini, sudut AEB ditambah ADB ditambah ACB itu 180. Yang perhatikan teman-teman, AEB itu kakinya ada di A dan di B. ADB juga di A dan di B. ACB juga ada di A dan di B. Jadi AEB, ADB dan ACB itu menghadap busur yang sama, sama-sama menghadap busur AB. Nah, AEB, ADB dan ACB itu adalah sudut yang nempel di keliling lingkaran, makanya disebut sudut keliling. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Jadi kalau misalnya ini X, maka ini X, ini juga X. Nah, maka tinggal kita masukkan. Berarti X ditambah X ditambah X sama dengan 180. Berarti 3X sama dengan 180. Sehingga X-nya adalah 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Jadi besarnya sudut AEB, ADB, ACB itu masing-masing 60 derajat. Yang ditanya adalah A PB. Nah, berarti B ini. APB. Nah, APB itu ini. APB ada di pusat lingkaran. APB menghadap busur AB. Jadi APB itu sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan AEB, ADB dan ACB. Sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap sudut busur yang sama hubungannya seperti ini. Nah, APB kan sudut pusat, berarti sudut APB sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Di sini sudut kelilingnya ada 3, Bunda ambil 1, sama aja dengan sudut AEB. Bunda ambil salah satu aja ya, berarti sudut APB 2 kali sudut AEB-nya adalah 60, berarti 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Jadi sudut APB-nya adalah 120 derajat. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Cuma di sini sama aja sebenarnya antara hubungan sudut pusat dan sudut keliling. BAC, BDC dan BEC sama-sama sudut keliling yang menghadap busur BC. Sedangkan BOC adalah sudut pusat yang menghadap sudut busur BC. Jadi hubungannya pasti sudut pusat 2 kali sudut keliling. Nah, sekarang di sini BOC ditambah BAC 90. Nah, kita bisa misalin teman-teman. Kalau misalnya BAC-nya ini X. Nah, ini kan sudut keliling. Berarti BOC itu adalah sudut pusat
yang menghadap sama-sama menghadap busur BC. Berarti sudut keliling sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau sudut kelilingnya X, berarti sudut pusatnya adalah 2X. Tinggal kita masukkan BOC 2X, berarti 2X ditambah BAC-nya X sama dengan 90 derajat. Berarti ini 3X sama dengan 90 derajat. Sehingga diperoleh X-nya adalah 90 per 3 sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah sudut BDC ditambah BEC. Yang harus teman-teman tahu, BAC itu sudut keliling menghadap busur BC. Nah, BDC juga menghadap sudut BC, BEC juga sudut keliling yang menghadap busur BC. Berarti besarnya sama. Kalau BAC-nya X 30, berarti BDC-nya juga X atau 30, BEC-nya juga X atau 30. Jadi di sini BDC-nya 30, BEC juga 30. Sehingga BDC ditambah BEC sama dengan 60 derajat. Oke, berarti ini jawabannya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya tentang akar. Nah, seperti ini soalnya. Akar 9 ditambah 4 akar 5. Kalau ada soal seperti ini teman-teman harus ingat rumusnya. Jadi di sini adalah A kali B ditambah kurang 2 kali dalam kurung A tambah B. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya, maka hasil pengakarannya adalah akar A plus minus akar B, di mana A lebih besar daripada B. Oke. Sehingga kalau ada soal akar 9 ditambah 4 akar 5, di depan akar yang dalam ini harus 2 teman-teman. Jadi Bu Enda pecah dulu, 4-nya Bu Enda pecah jadi 2 kali 2 akar 5. Kenapa harus 2 di sini? Karena di depan, sesuai dengan rumusnya, di depan akar yang dalam itu harus 2. Oke, berarti sekarang kita rubah. Jadi 9 ditambah 2, berarti 2 di sini nggak kepake di depan akar. Masukkan ke dalam akar. Kalau di luar 2, kalau masuk ke dalam akar itu dipangkatin 2. Jadi 2 pangkat 2 kali 5. Berarti jadinya akar 9 plus 2 akar 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Oke. Oh, maaf sebentar. Di sini ada yang kebalik, teman-teman. Ini harusnya yang depan A tambah B. Maaf. Jadi yang depan itu adalah A tambah B plus minus A kali B, plus minus 2 akar A kali B. Maka hasilnya akar A plus akar B. Nah, kalau sekarang kita kembali ke soalnya. Di sini kita udah dapat 9 plus 2 akar 20. Lihat, ini harus 2 depan akarnya, maka 4-nya dipecah jadi 2 kali 2. Kalau misalnya di depan akarnya 6, berarti dipecah 2 kali 3. Pokoknya ini harus ada faktor 2-nya. Terus 2 yang kedua ini nggak kepake, masukkan ke dalam akar. Berarti kalau masuk ke dalam akar berarti jadi dipangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Jadinya 9 plus 2 akar 20. Karena ini seperti ini, jadi kita tinggal cari teman-teman. Yang depan itu ditambah, yang belakang itu adalah perkalian A kali B. Jadi teman-teman cari A kali B, ini harus A, ini B. Kalau ditambah harus 9. Jadi A kali B kalau dikali harus 20. Oke, berarti 5 sama 4. 5 tambah 4 9. Oke, 5 dikali 4 adalah 20. Maka hasilnya adalah akar 5 akar A plus, karena di sini tandanya plus, akar B yaitu akar 4. Nah, akar 5 berapa? Tetap akar 5 plus akar 4 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2. Di sini hasilnya kan akar 5 plus 2.
Di sini nggak ada jawabannya, boleh juga ditulis jadi 2 plus akar 5. Jadi jawabannya adalah yang D, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini untuk soal nomor 10, hasil dari akar 48 dikurang 3 akar 5 dikali akar 18. Oke, di sini teman-teman, kalau ada akar sama-sama akar dikali, itu boleh dikalikan ya, angka dalamnya dikali. Jadi misalnya ada akar A dikali akar B, maka adalah akar A kali B, gitu ya. Jadi kalau 3 akar 5 dikali akar 15, berarti jadi 3 akar 5 dikali 15. Jadi jadi akar 48 dikurang 3 akar 75. Oke, tinggal kita faktorin. Ya, kita faktorin. Ini hapus. Kita faktorin 48. 48 nya 48 bagi 2 adalah 24. Bagi 2 lagi 12. Bagi 2 lagi 6. Bagi 2 lagi sama dengan 3. Ya. Ini gini, nah sekarang 75 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 adalah 25, bagi 5 bagi 5 3 5 5. Nah tinggal kita tulis 48 itu adalah 2 pangkat 4 kali 3, dikurang 3 kali akar 3 kali 5 pangkat 2. Kalau di akar ya teman-teman, nih kalau akar pangkat 2, akar pangkatnya usahakan genap. Karena kalau di akar jadi akar A pangkat N, akar pangkat M, akar pangkat M dari A pangkat N itu sama aja A pangkat N per M. Jadi kalau 2 pangkat 4 di akar di sini kan sebenarnya artinya 2, berarti ini pangkatnya dibagi 2. Jadi 2 pangkat 4 pangkatnya dibagi 2. Nah kalau 3 pangkat 1 nggak bisa, pangkatnya nggak bisa dibagi 2 kan, ini 1 bagi 2 tetap pecahan, makanya dia tetap di dalam akar. Kurang 3 kali, nah ini 5 pangkat 2 berarti bisa ya 5 pangkat 2 bagi 2 akar 3. Jadi tinggal dihitung 2, 4 bagi 2 2, berarti jadi 2 pangkat 2 akar 3 dikurang 3 kali, ini kan tadi pangkatnya 2 dibagi 2, 2 dibagi 2 kan 1, berarti tetap 5 pangkat 1 akar 3. Nah, tinggal kita hitung 2 pangkat 2 4, berarti 4 akar 3 dikurang 3 kali 5 15 akar 3. Nah, kalau penjumlahan atau pengurangan akarnya harus sama. Ini akar 3 berarti bisa dihitung 4 dikurang 15 yaitu min 11. Nah akar 3 nya tetap, jadi hasilnya adalah min 11 akar 3, begitu. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada 2 per 3 akar 12 itu senilai dengan siapa? 2 per 3 akar 12. Teman-teman bisa langsung kali akar 12 per akar 12 boleh. Atau kalau kita tahu akar 12 itu kita sederhanakan dulu. 2, 6, 2, 3. Berarti akar 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 bisa dikeluarin ya teman-teman, jadi 2 pangkat 2, pangkatnya dibagi 2 akar 3, jadi 2 pangkat 1 akar 3 atau 2 akar 3. Jadi ini kita rubah dulu, berarti jadi 2 per 3 kali akar 12 nya kita rubah jadi 2 akar 3, 2 akar 3. Karena ini pembagian, jadi atas sama bawah bisa dicoret. Ini 2 sama 2 boleh dicoret. Jadi 1 per 3 akar 3. Nah, akar di bawah itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus dikali akar 3 per akar 3 sesuai sama angkanya. Jadi 1 dikali akar 3 adalah akar 3 per 3 tetap, karena dia nggak ada pasangannya yang tanpa akar,
Ini akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 3. Jadi sama aja kita tulis 3. Jadi akar 3 per 9. Oke, berarti tadi akar 3 per 9, atau bisa ditulis juga 1/9 akar 3, begitu. Oke ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang pangkat. Kalau ada pangkat kayak gini, ini sama aja kita rubah dulu jadi bentuk pangkat yang paling sederhana. 27 itu kan bagi 3, 9, bagi 3, 3. Jadi 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 dikali 1/3 dikurang 1024. Kita rubah jadi bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat berapa, begitu ya teman-teman. Caranya sama, teman-teman bikin pohon faktornya. Oke, setelah bikin pohon faktornya, 1024 itu adalah 2 pangkat 10 dikali, dipangkatin lagi 1/5 ditambah 625 itu 5 pangkat. Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 625. Nah, atau teman-teman bikin pohon faktornya. 625 bagi 5 berapa gitu kan. 625 bagi 5 125. 125 bagi 5 sama dengan 25. 25 bagi 5 dapat 5. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatin lagi 1/2. Yang harus teman-teman ingat, kalau ada pangkat, bilangan berpangkat dipangkatin lagi, makanya pangkatnya dikali M kali N. Ini juga sama, 3 pangkat 3 dipangkatin lagi 1/3. Jadi pangkatnya dikali, 3 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 dicoret, berarti 1 dikurang 2 pangkat 10 dikali 1/5 berarti 10 dikali 1/5. Ini coret, dapat 2. 2 kali 1 2 ditambah 5 pangkat 4 dipangkatin lagi setengah, berarti pangkatnya dikali, 4 kali setengah sama dengan 2, berarti ditambah 5 pangkat 2. Tinggal kita hitung ya teman-teman. 3 pangkat 1 3 dikurang 2 pangkat 2 4 ditambah 5 pangkat 2 adalah 25. Tinggal kita hitung, 3 dikurang 4 yaitu min 1. Min 1 ditambah 25. Oke, min 1, utang 1 ditambah 25, berarti masih ada sisa 24. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, penjelasan Bu Enda tentang materi sudut dan akar pangkat cukup sampai di sini dulu. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.